contoh senyawa kumarin ada namanya scopoletin dari kentang, juga ada umbelliferon ada di kumarol dari beberapa tanaman. Ini umbelliferon dari bunga-bungaan, ini juga dari bunga-bungaan. Makanya tadi disebut glukosa non atsiri. Jadi bunga ini biasanya punya wangi yang khas, terus punya warna yang khas, aroma yang khas. Paling tidak kalau atsiri itu biasa berhubungan dengan aroma dari bunga, tetapi dia lebih banyak penyusunnya adalah di sini ester dan karboksilat, sehingga aromanya terdegradasi tetapi punya fungsi nutrisi, ya. Yang kalau kita lihat bunga ini hasil struktur senyawanya hanya berbeda, punya metoksis saja pada kentang. Nah, jadi memang bisa dimakan. Jadi kalau ada bunga-bunga yang bisa dikonsumsi biasanya punya kumarin, ya, karena dia punya glikosida, tapi dia glikosidanya non atsiri, tidak tidak memberi aroma sekuat minyak-minyak atsiri pada fenilpropanoid sederhana tadi. Kemudian salah satu golongan dari apa tadi namanya ini fenilpropanoid ada lignan, neolignan, dan lignin. Ya, lignan merupakan dimer atau oligomer dari monolignol. Ya, monolignol itu terdiri dari para kumaril alkohol, contohnya para kumaril alkohol. Kemudian ada konver alkohol dan sinapil alkohol. Ini adalah contoh dari konverbil alkohol atau sinapil seperti ini. Ini juga ditandai dari satu benzen ada 6, ada 3 ya, 3C. Dia ada 9 karbon ya di sini. Ada 9 karbon, ada OH, yang membedakan nanti adalah masing-masingnya metoksinya ada lebih dari 1, ada lebih dari 2. Ini struktur dari lignan. Jadi lignan atau lignin, neolignan itu ditemukan sebagai fenolik penyusun dinding sel. Jadi kalau ada fungsi penyusun dinding sel pada tanaman, ini biasanya ada di kayu. Dimer-dimer ini adalah penguat kayu. Dan dia punya ketahanan yang baik lah terhadap cuaca. Ini menjadi pelindung juga karena tidak larut dengan air. Jadi dia tahan atas kelembapan, kemudian bentuknya kompleks. Dia sangat stabil ya. Jadi lignin ini biasanya kayu-kayunya yang tahan. Jadi dimer pelindung ataupun apa namanya ya. Biasanya tanaman ini umur panjang. Kemudian sedikit tentang identifikasi kualitatif. Ini yang biasa dilakukan kalau praktikum itu screening fitokimia ya. Jadi dilakukan uji kualitatif, kita misalnya ingin mengetahui tanaman ini punya kandungan fenolik atau tidak, dilakukan secara sederhana. Ada yang menggunakan dengan namanya pereaksi warna atau reaksi warna. Biasanya menggunakan FeCl3, kemudian Volin Kyokalto, ada yang menggunakan vanilin, ada yang menggunakan vanilin H2SO4, ada yang HCl, ada yang menggunakan Gibbs atau menggunakan amonia. Di mana tadi kita melihat banyak sekali fenolik yang punya amida, kemudian punya ester, punya glikosida, dan ada yang jarang. Ini akhirnya untuk identifikasi awalnya itu berbeda-beda kelompok masing-masing. Kalau tadi yang di sini ada vanilin HCl pekat, dia resorsinol. Ini tadi adalah fenolik sederhana, ya kan? Resorsinol tadi itu yang menentukan posisi ortometapara tadi. Kemudian FeCl3 ini biasanya dia mereduksi sehingga berubah warna. Kalau volin ini untuk hidrokinon, ini biasanya hidrokinon ini kan menyusun banyak sekali. Hidrokinon itu kan tadi fenol sederhana, dia menyusun bisa menjadi penyusun sehingga disebut polifenol. Nah, biasanya reaksi ini digunakan untuk penetapan kadar polifenol. Jadi banyaknya fenol itu yang terkandung dalam suatu tanaman, diujinya bisa menggunakan Volin Kyokalto.
Ya. Ada yang gips untuk beberapa jenis dari asam fenolat, uap amonia juga dari asam fenolat untuk mendeteksi amonia ini, mendeteksi amida yang NN tadi. Tapi juga sangat jarang. Nah ini metode penerapan kadar. Jadi misalnya kita dalam melakukan suatu penelitian di bidang farmasi, ingin mencari suatu kandidat obat, dan metode standar untuk penentuan kadar kandungan polifenol, karena tadi dia membaca hidrokinon, di mana merupakan susunan dari fenolik sederhana dalam posisi para, ya, di para biasanya. Disebutnya biasanya metode TPC, menggunakan folium dengan asam folat sebagai senyawa standarnya. Kemudian ada skema ekstraksi sederhananya, menggunakan yang biasanya dibuat dalam suasana asam, penambahan HCl, kemudian dipecah glikosida flavonoid, nanti akan terpecah mana yang merupakan enzimatik. Enzimatik ini nanti bedanya ada produk-produk hasil dari yang mengikat masih pada metabolit primer. Kalau yang suasana basah ini sudah dalam bentuk metabolit sekunder. Ya, nanti ini akan banyak dipelajari di semester depan di tentang isolasi metabolit sekunder masing-masing, dan gambarannya tentang isolasi banyak metode yang bisa digunakan di sini. Ya, ada kalau sudah dipelajari sampai sekarang mungkin sudah masuk pemisahan pemurnian, nanti ada macam-macam proses ekstraksi. Dia bisa karena fenolik tadi luas, macam-macam preparasi sampelnya, misalnya pembuatan simplisianya, kemudian ini ekstraksinya, kemudian ini bagaimana membersihkan atau clean up isolation adalah memisahkan lagi senyawa atau komponnya, kompon bisa sebutnya. Kompon terbaru nanti bisa dianalisis, banyak analisisnya tadi karena dia berwarna, yang pasti dia bisa dideteksi dengan UV. Ya, UV bisa, ataupun tidak berwarna pun dia bisa diteliti tempat instrumen-instrumen lain. Dan juga tadi ada fenolik yang atsiri, itu bisa dengan gas kromatografi, dengan liquid kromatografi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, itu saja. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Permisi Bapak, izin bertanya. Ya. Tadi itu kan di kumarin itu kan ada laktonnya tuh Pak. Nah, yang mau saya tanyakan itu, lakton itu udah jadi ciri khas dari kumarin itu atau lakton ini terbentuk dari hasil turunan juga Pak? Terima kasih. Kan kalau kita lihat sumbernya flavonoid ya. Flavonoid, saya menjelaskannya itu dengan struktur ya, cincin aromatik dan rantai karbon. Kemudian kumarin ini kan banyak tadi, banyak sekali turunan kumarin. Tapi secara umum kumarin itu, kalau di sini kita lihat ada isokumarin kalau nggak salah. Isokumarin ada kromon. Ini yang membedakan adalah buku sampingnya. Nah di sini saya sebut lakton itu memang ciri khas dari kumarin. Mana tadi kumarinnya? Kumarin ya. Dia tetap disebut fenolik karena ada ini dengan ini. Nah, di sini ada lakton, pasti selalu ada lakton, dan turunannya pun harusnya ada lakton.
Kalau turunan itu biasanya membedakan gugus samping masing-masing. Adalah scopoletin ini juga merupakan salah turunan dari fenol sederhana. Nah, kemarin ini adalah produk turunan dari fenolik tadi, ya. Jadi kalau kemarin turunannya apa? Ya ini turunan dari fenolik. Fenolik tadi kan banyak itu, ya. Jadi yang kita bahas satu persatu ini semuanya turunannya. Jadi karena dia turunan, kita peneliti-peneliti yang telah ada untuk mudah kita mengklasifikasikan ini merupakan kumarin atau bukan, dibagilah klasifikasinya, ya kan. Kalau tadi ada yang membedakan berdasarkan struktur, ya kan. Kalau sinimat seperti apa, kemudian sinimamat seperti apa, terus asam fenilpropanoid seperti apa. Jadi tadi kebanyakan membedakan seperti itu untuk mengklasifikasikan saja. Jadi ini semuanya adalah turunan dari fenolik sebanyak ini, ya kan? Yang di mana kemarin sudah banyak bahas flavonoid, dan flavonoid masih banyak turunannya lagi dan sebanyak ini. Ya, jadi fenolik ini akan cukup panjang pembahasannya. Jadi kita akan membahas turunan dari fenolik. Ini merupakan turunan-turunan fenolik. Nah, dari setiap ini diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, ya. Kalau misalnya dia punya tambahan lakton, itu kumarin biasanya. Ya, sebagai intinya biasanya ada laktonnya tentu seperti ini tadi disisipkan dalam suatu cincin lakton itu tidak semuanya mengikat karbon. Kalau mengikat karbon semuanya, kemudian dia ikatan akarnya selang-seling, itu benzen, ya. Seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Rajab, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Boleh, silakan Mas. Bapak permisi, saya mohon izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni dari kelas C Farmasi Umum. Tadi itu kan ada asam hidroksisinamat. Nah, asam hidroksisinamat ini di PPT Bapak tadi tuh termasuk dalam fenilpropanoid, tapi juga masuk ke dalam turunannya asam fenolat. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah ada contohnya kayak gini senyawa asam hidroksisinamat yang punya dua klasifikasi turunan dari senyawa fenolik gitu Kak, Pak, atau asam hidroksisinamat yang di fenilpropanoid dan asam hidroksisinamat yang di asam fenolat itu senyawa yang berbeda, Pak? Pasti sisinamat ya. Pertanyaan sisinamat dengan apa lagi? Fenolpropanoid. Kan perbedaan. Ya. Ya. Perbedaan asam hidroksisinamat di turunan fenilpropanoid sederhana sama asam fenolat. Asam fenolat. Oke. Ya kan di sini ya mana ya? Ya. Nah, asam fenolat tadi terbagi jadi dua kelompok, ya. Asam hidroksibenzoat dan turunannya merupakan asam fenolat sederhana di alam, kemudian asam hidroksisinamat dan turunannya. Jadi bagi dua ya penamaan dari asam fenolat. Jadi fenilpropanoid ini berarti contohnya kan, contoh yang membedakan ya. Sebenarnya fenilpropanoid ya sama seperti asam sisinamat, tetapi karena di sini untuk dari sifatnya asam hidroksisinamat ini biasanya terbentuk ester dengan asam siklik, ya. Jadi biasanya ada tambahan yang berbeda dari suatu, kita lihatlah dari senyawanya ya, ini egenol, miristisin, dan anetol. Kalau sisinamat di sini ada asam seramid, asam kafet, ini merupakan, jadi yang mempengaruhi adalah rantai samping tambahannya, ya. Kalau sisinamat dia bukan termasuk yang golongan fenolik atsiri, bukan fenolik atsiri, walaupun memang
sumbernya sama-sama dari alam misalnya, dia bentuknya bebas. Ya, kalau dari alam ini kan bentuknya bebas, tergantung dia terbentuk dari apa. Nah, kalau ini dia terbentuk dari ester dan asam siklik. Jadi biasanya untuk secara umum sisinamat ini yang membedakan adalah tingkat keasaman dibandingkan dengan kumarin. Kalau kumarin yang membedakan dia kumarin lagi, fenilpropanoid ya, yang tadi disebut sebagai propanoid sederhana, itu asam sisinamat dia yang bisa merupakan ikatan tak jenuh. Jadi kalau kita melihat ikatannya, ada ikatan tak jenuh di sini. Jadi dia punya kemampuan untuk menguap, melarutkan kembali, karena memang dia lebih stabil dibandingkan dengan yang ini. Biasanya kita lihat dari rantai sampingnya ini tadi itu. Ya, kalau kita ngebahas ini strukturnya, gimana ya saya akan membahasakannya ya? Yang pasti ini ada ikatan tidak jenuh di sini. Ada metoksi, kemudian dia stabil dan tak jenuh. Kalau di sini biasanya tidak terlalu jenuh, ya kan? Yang mengikat lebih dari satu. Biasanya kalau andai kata di sini masih banyak mengikat lagi gugus samping, ini sudah bukan egenol namanya, ya. Tapi kan secara umum kita membedakan strukturnya, kan? Saya kembali lagi mengingatkan kita membedakan pulpennya mana ya, harus saya segenap membedakannya. Ini kan 6, ini 3 di sini. Kalau kita membedakan sama ini juga 6. Ini 6. Ini ya. Ini 6. Ini 3. Ya kan? Tetapi di sini dia merupakan ini. Nah, ini. Ini kan struktur umum dari asam sisinamat. Di sini dia banyak lagi mengikat minimal 4 rantai gugus samping. Nah, ini yang membuatnya dalam bentuk ester dan ini dalam bentuk bebas. Nah, ini yang disebut bentuk bebasnya. Biasanya dia mengikat lebih dari, bukan lebih dari ya, lebih dari 2 gugus samping. Ini yang membuat dia bukan tidak stabil ya, tidak berwarna atau tidak aromatis karena banyak gugus samping. Kalau untuk fenilpropanoid, kenapa fenilpropanoid sederhana namanya? Karena dia hanya mengikat seperti ini, hanya mengikat 2 ini saja. Ada yang berbeda dari posisinya? Ada, karena kalau di apa tadi itu sisinamat kan di sini semuanya, ya kan? OH-nya di sini, susah kalau ada papan tulis ini sebenarnya. Kalau online begini, sama O di sini, ester dan hidroksi, ya kan? Ester dan hidroksi, tapi dia mengikat langsung pada ini. Kalau dalam kimia organik, ini namanya C glikosida. Kalau tadi dalam yang ini namanya O glikosida. Harusnya ini nanti kita bahas di glikosida juga. Namanya O glikosida. Mana lagi pulpen? O glikosida. Ya, nanti kita akan bahas banyak tentang, nanti ada O glikosida, ada C glikosida, ada N glikosida kalau nggak salah. S glikosida. Ya. Tapi secara umum memang sama fenilpropanoid sederhana dengan asam hidroksisinamat. Untuk struktur umumnya, nanti yang membedakan adalah gugus samping masing-masing. Bagaimana? Siapa tadi namanya? Pertanyaannya bagus. Anggi, Pak. Iya, Bagaimana? saya sudah paham. Jadi intinya asam hidroksisinamat itu ada rumus bentuk struktur secara garis besarnya gitu. Terus nanti kalau misalnya yang membedakan dia dengan asam fenolat tadi kalau nggak salah ya Pak, itu gugus samping yang mengikat gitu kan Pak? Gugus sampingnya, sehingga tadi sebutnya ada kategori yang jenuh dan tidak jenuh. Oh iya paham. Terima kasih Pak.
Silakan Bisa, masih Pak. ada. Wow. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ini mengenai yang benzen tadi. Tadi kan ada ikatan yang para, meta, sama orto. Nah, sebenarnya saya masih bingung, Pak. Kenapa sih, Pak, bisa terjadi ikatan yang kayak gitu, Pak? Kan kenapa nggak cuma di satu sisi aja? Sekian, terima kasih, Pak. Aduh, ini benar-benar kimia organik, bukan kimia organik banan. Di kimia farmasi tidak pernah ada yang menjelaskan. Harusnya sudah sih Ada, harus. Pak, sama Pak Agung. Kemarin dijelasin. Ya kan? Sudah kan harusnya, masa ditanya lagi sini. Kalau Nah, itu kan iya, berarti Pak. itu belajar kimia organik. Pak, bukan. Maksudnya, kenapa sih, Pak, dia tuh nggak ngikat di satu sisi aja, Pak? Kenapa dia bisa pindah-pindah gitu, Pak? Bisa di samping di meta, di para gitu, Pak. Oke. Berarti kita itu bahasnya hidrokarbon. Mata kuliah hidrokarbon. Hidrokarbon itu C dengan H. Ya kan? Kalau C ini punya kemampuan mengikat berapa atom lagi, C. Setelah mengikat H, dia bisa mengikat berapa lagi? 4 kan? Terusnya 4. Susah sih ngegambarnya. Kalau D3 saya ngajarnya offline di papan tulis. Begini. Kalau hidrokarbon ini C dengan H. Sehingga ini kalau bahasa ini ya bahasa sederhananya ya, dia reaktif ya, bisa disebut reaktif. Dia mencari kesetimbangan kalau mungkin di SMA belajar tentang kimia kesetimbangan. Dan ini biasanya harus diadisi, direduksi ataupun disubstitusi. Bisa dengan H. H ini merupakan hidro ini merupakan sosok bebas di unsur kimia. Di udara, hidrogen itu ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen tapi kecil. Nitrogen ini kan udara di atas atmosfer. Kalau oksigen dan hidrogen ini ada di bawah atmosfer. Jadi sekitar kita ini tidak hanya ada oksigen, ada hidrogen. Nah, jika hidrogennya berlebih bisa menjadi H2O. Ya, kontak antara ini dengan oksigen bisa jadi air. Ya, kalau misalnya karbon mengikat, kemudian ada tambahan karbon hasil pembakaran. Misalnya kita membakar kertas, banyak O dan H di hidrogen dan oksigen di udara, kemudian membakar. Hasilnya adalah karbon. Karbon mengikat dengan ini bisa jadi karbon dioksida. Ya kan? Si C ini punya sifat yang ingin mencari pasangannya. Pasangannya baru satu, dia harus 4. Ibarat kalau di agama tuh boleh poligami laki-laki. Jadi dia bisa 4 nih istrinya. Ya kan? Dia harus mengikat 4. Nah, akhirnya bagaimana dia memposisikan diri, kenapa bisa di sini, kenapa bisa di sini, kenapa bisa di sini, ya kan? Pertanyaannya itu kenapa bisa di sini, kenapa di sini. Ini pertanyaan filosofis banget sih sebenarnya, tapi nggak ada hubungannya dengan kimia organik bahan alam. Dia menempel di sini. Kalau di alam, secara alamiah, kalau kita ngomongkan bahan alam, dia akan terbentuk otomatis alami. Nanti yang membedakan posisi ini dengan posisi ini adalah jenis warnanya. Kalau kita melihat itu ya, ini kok OH dengan OH ini sebelahan. Itu akan berbeda warnanya. Kemungkinan bisa biru. Kalau dia berseberangan selang-seling, itu warnanya konsisten, warna-warna terang. Bisa kuning, bisa merah. Tapi kalau berhadapan, seperti ini nanti fisiknya akan bukan hanya berwarna, tapi lebih punya wangi yang khas dibandingkan yang seperti itu. Kalau di alam ya hubungan dengan di alam, tapi kalau dia bisa terbentuk seperti ini, di alam ya terbentuk dari metabolit primer, jalur metabolismenya seperti apa dia terbentuk. Seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pasti ini terbentuk alamiah ya. Kalau di sintesis saya nggak tahu ya, di sintesis apakah proses adisi, proses substitusi, proses eliminasi itu bisa jadi targetnya. Misalnya ada senyawa targetnya pelemahan gugus kalkon misalnya, atau flakon, kalkon dan lain-lain, itu bisa ada targetnya. Tapi saya kurang mengalami sintesis karena sintesis itu terlalu kimia, jadi saya juga bukan kimia murni ya.
Yang saya tahu kalau di alam, pemosisian ini membedakan sifat fisik dan kimianya. Pasti. Walaupun sama-sama OH gitu. Bagaimana sahabat tadi? Iya Pak, baik Pak. Berarti kalau misalnya di bahan alam gitu Pak, itu tuh bisa membedakan untuk sifat fisik sama kimianya ya Pak, seperti warnanya tadi untuk penempatannya. Ya, kalau disintesis kan dia sudah terbentuk di alam, jadinya seperti ini alamiah. Kemudian misalnya si yang posisi para ini punya manfaat pengobatan, ya. Kalau kita uruskan dia punya manfaat pengobatan, ternyata tanaman ini langka atau dilindungi. Contohnya misalnya bunga bangkai itu kan Rafflesia itu kan dilindungi, termasuk yang siklus hidupnya lambat. Ternyata dia punya potensi obat, ya kan? Potensi obat dari hasil alamnya. Ditemukanlah misalnya setelah ditemukanlah struktur yang parah seperti ini. Nah, tapi kita nggak bisa memanfaatkan itu. Akhirnya teknologi sintesislah memanfaatkan itu biasanya. Jadi kondisi sintesis itu berpandangan dari hasil alam, jadi tetap melakukan jalur-jalur metabolisme, biosintesis, biogenesisnya dari yang alam. Akhirnya biosintesis itu jadikan sintesis, biasanya dipercepat dengan penambahan apa. Ya, kalau itu nanti tanya Pak Agung bagaimana penambahan di setiap ini, adisi kah, apakah eliminasi kah, begitu. Bagus, nanti ini bisa tertarik kalau pengen tahu tentang itu. Kalau ada lagi silakan. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada mungkin saya tutup aja, sekian, nggak perlu lama-lama, saya rasa kuliahnya. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore ya. Waalaikumsalam.